Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Diduga dilempar dari lantai 19 apartemen, petugas imigrasi tewas. Belasan rumah rusak diterjang angin kencang, 2 tewas. Selundupkan 319 kg sabu-sabu, 8 WNA Iran divonis mati. Petugas imigrasi tewas mengenaskan di apartemen Metro Garden di Karangtengah, Kota Tangerang. Petugas dari Polres Metro Tangerang dan Polda Metro Jaya langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban bernama Trifatta Firdaus tewas mengenaskan setelah diduga dilempar dari lantai 19 oleh terduga pelaku warga Korea Selatan berinisial KH. Tim gabungan Puslap 4, Inafis dan kedokteran forensik yang melakukan olah TKP menemukan pecahan kaca, bercak darah yang berada di TKP serta memeriksa CCTV yang berada di lokasi. Usai dilakukan olah TKP, jenazah korban yang berada di atas ruko apartemen langsung diturunkan untuk dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara terduga pelaku dibawa polisi menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Menurut paman korban, almarhum baru bekerja di kantor imigrasi selama 2 tahun. Saya sendiri juga kurang paham karena dia aktif kerja ya. Kerja di mana ya, Pak? Di imigrasi, Pak. Oh, petugas imigrasi mana, Pak? Kebetulan baru diangkat sekitaran 2 tahun, Pak. 2 tahun di imigrasi mana? Dia juga daftar, tiba-tiba diterima. Dia sendiri atau sendiri. Berarti dia pegawai imigrasi. Rezekinya bagus ya. Pak, pegawai imigrasi Tangerang. Iya. Namanya Nggak tahu memang kejadiannya dia kan biasanya pulang 2 hari 3 hari sehari pulang. Mungkin malam nggak pulang, tiba-tiba dikabarin pagi seperti ini. Polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk petugas keamanan apartemen. Ada seorang laki-laki ya, setelah kita cek identifikasi sementara ya, itu atas nama inisial TF ya, usia kurang lebih 23 tahun. Kemudian saat ini kita sedang lakukan olah TKP ya, baik dilakukan oleh Puslap 4, Inafis maupun kedokteran forensik. Ya, ini tujuannya untuk apa? Untuk memastikan apa penyebab dari jatuhnya seseorang tersebut. Kasus jatuhnya petugas imigrasi dari apartemen ini ditangani Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Angin kencang disertai hujan deras yang mengguyur Kota Pandeglang Kamis lalu menyebabkan sebuah pohon besar tumbang menimpa kantor Kecamatan Karangtanjung. Pohon yang berusia puluhan tahun tersebut tumbang dan merusak pagar, atap dan fasilitas kantor kecamatan. Camat Karangtanjung, Endin Hairudin mengatakan kejadian tersebut berlangsung saat hujan deras disertai angin kencang, meskipun saat kejadian pelayanan sedang berjalan. Sekitar tadi pukul 14 ya, ada terjadi angin besar, hujan lebat dibarengi dengan angin dan semacam puting beliung, yang mengakibatkan tumbangnya pohon di depan yang mengakibatkan menimpa kantor kecamatan. Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dan Tagana Pandeglang mengevakuasi rumah warga yang tertimpa pohon besar akibat hujan disertai angin kencang. Berdasarkan data, ada 15 unit rumah mengalami kerusakan. Selain rumah, angin juga merusak 3 kantor pemerintahan akibat tertimpa pohon. Selain mengakibatkan rumah warga rusak, angin kencang juga mengakibatkan 2 warga meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan rumah yang roboh. 10 titik itu terdiri apa saja Pak yang terkena dampaknya? Ada perkantoran dan rumah. Perkantoran dan rumah? Iya.
termasuk di jalan raya juga. Ya termasuk pohon-pohon di sepanjang pinggir jalan AMD, Cekek juga ada beberapa titik yang pohon tumbang menghalangi jalan dan alhamdulillah sudah kita lakukan evakuasi. Jadi sekarang kita lagi fokus pada penanganan yang menimpa rumah-rumah. Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga sudah mendirikan tenda darurat untuk mengevakuasi warga jika nanti turun hujan dan angin kencang kembali melanda wilayah tersebut. Dari kemarin kita sudah evakuasi beberapa BPBD kita dan provinsi, saya kira hari ini pun kita sama. Tadi di rapat kecil oleh Pak Hasan Pimpin untuk penanganan segera. Yang penting pokoknya kepada masyarakat dulu. Meski curah hujan belum tinggi, namun pihak BPBD menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena hujan disertai angin biasanya datang secara tiba-tiba. Ariel Maradus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Seorang gadis di bawah umur duduk di bangku kelas 2 SMK, warga Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, diduga diperkosa oleh kakak iparnya. Berdasarkan pengakuan, perbuatan keji kakak iparnya itu dilakukan berulang kali sejak bulan Januari 2023 silam. Kasus tersebut mencuat setelah korban akhirnya berani menceritakan peristiwa yang menimpanya ke pihak keluarga yang diteruskan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Serang. Kondisi korban masih syok setelah kasusnya terbuka. Pihak P2TP2A Kabupaten Serang juga terus mendampingi korban dengan harapan kondisi mental korban yang menurun agar bisa cepat pulih. Penjelasan dari yang bersangkutan ternyata memang benar dia itu adalah korban dari kakak iparnya. Adapun yang lebih jelas itu ya dari tim kedua Kabupaten Serang, itu yang lebih jelas. Kejadiannya itu sejak kapan sih Pak? Kalau menurut keterangan dari dia itu sekitar bulan Januari. Dengan didampingi keluarga dan anggota P2TP2A Kecamatan Lebakwangi, korban sudah melaporkan pelaku ke pihak kepolisian Polda Banten dan berharap pelaku segera ditangkap. Ariel Maradus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Dampak musim kemarau yang memasuki 6 bulan tahun ini ternyata menjadi penghasilan tambahan jasa penggali sumur bor di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Order sumur bor meningkat dibanding kemarau lalu karena musim kemarau tahun ini dirasakan cukup panjang. Salah satu tukang sumur bor mengaku musim kemarau yang panjang ini membuat penghasilannya meningkat 2 kali lipat dibanding penghasilan sebelumnya. Ada berapa titik Pak yang sudah dibor nih? Sekitar ada 20 titik kan Pak. Biasanya kendala di lapangan itu apa aja tuh Pak? Batu, kendalanya batu yang buat. Banyak warga yang kesulitan mendapatkan air, sementara stok air di dalam sumur sudah habis. Selain itu, salah seorang mekanik mesin yang memiliki bengkel servis dinamo mengaku di musim kemarau tahun ini permintaan perbaikan dinamo juga meningkat. Kemarau yang meningkat udah pasti 2 kali lipat lah. Ramai untuk pengeborannya, cuma pengerjaannya aja yang sulit. Karena memang nggak semudah itu bikin sumur bor, banyak kendalanya. Untuk hari ini ada berapa titik yang dibor nih Pak? Apanya hari ini? Kegiatan hari ini? Hari ini ya ada 3 titik, cuman di daerah gunung semua, daerah susah air lah. Itu ada 3 titik. Itu semenjak musim kemarau ini kenaikannya luar biasa ya Pak ya untuk order sumur bor ini ya Pak ya? Iya. Di Lebak Selatan seperti Bayah, Malingping, Cilograng, dan Panggarangan sudah hampir 6 bulan ini tidak kunjung turun hujan yang mengakibatkan lahan pertanian semakin kering dan tandus. Ariel Maradus dan Kusnedi melaporkan dari Kabupaten Lebak.